Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di sore hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa menimba ilmu, untuk mengurangi kejahilan-kejahilan yang ada pada diri kita. Untuk sore hari ini kita lanjutkan di kajian biasanya kita baca di Ahad pagi. Maka sore ini kita lanjutkan baca kitab Khudh Aqidataka minal kitab wa sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan lalu kita masih pembahasan di syirik kecil, asyirkul asgharu, syirik yang kecil. Ini menunjukkan bahwa kewajiban kita untuk senantiasa mencocokkan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita agar kita selama hidup mewujudkan ibadah ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan ini juga menunjukkan bahwa para ulama senantiasa mereka perhatian terhadap tauhid. Karena tauhid itu betul-betul sangatlah penting. Sampai-sampai para ulama menyebutkan 8 perkara yang menunjukkan pentingnya kita harus belajar tauhid. Ya, yang pertama, kenapa tauhid itu penting di dalam kehidupan kita? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, di situ liya'budun. Di situ akhirnya na apa nu apa ni. Karena ini kunci. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budunu. Apa liya'buduna? Apa liya'buduni? Ya, karena ini nanti kunci di mana kita diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Pernah dibaca sampai akhir? Ya, liya'buduna apa nuponi. Biasanya yang sering kita dengar apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya.
Karena nanti di situ di antara pendalilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala anhu, ya, di situ disebutkan di ayat itu liya'buduni. Ya. Maksudnya adalah yuwahiduni. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia mereka mentauhidkan aku. Ya, beribadah hanya semata-mata untuk Allah tabaraka wa taala. Dan kita juga sudah berjanji kepada Allah tabaraka wa taala bahwa kita nanti ketika lahir ke dunia, Allah berikan kita kesempatan hidup bertahun-tahun, kita sumpah, kita janji untuk beribadah kepada Allah dan tidak mau menoleh kepada sembahan-sembahan selain Allah. Itu janji kita. Allah tabaraka wa ta'ala telah habarkan di surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian anak keturunan Adam. Ya. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum. Bukankah saya besok di dunia satu-satunya sembahan kalian? Ya. Kita jawab bala, itu sudah cukup. Bala saja sudah cukup. Bala, iya ya Allah. Ya, seperti kita disuruh sama orang tua, ya. Nah, nanti belikan saya roti di toko. Sudah puas belum orang tua ketika menjawab, ketika mendengar pertanyaan jawaban anak? Iya bu. Sudah puas belum? Sudah puas. Anak sudah menjawab iya bu, insya Allah. Tapi ini lebih, demi Allah aku akan belikan. Iya, bala syahidina. Ya Allah, kami bersaksi, kami berjanji. Tapi bagaimana kenyataannya? Manusia mengingkari, padahal perjanjian setiap manusia ini diabadikan, enggak terhapus. Allah abadikan di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 172 diabadikan. Sebagaimana surat pernikahan kita, setelah kita mengatakan saya terima nikahnya, iya, diabadikan di surat nikah. Dan kita nggak bisa ngelak kalau kita itu sekarang bukan bujang lagi. Iya. Allah juga abadikan perjanjian setiap manusia bahwa nanti selama hidup sampai dia mati hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha mengerti. Pasti nanti dari kalangan hamba-hambanya ada yang menyelisih janjinya. Allah utus, Allah kirim para rasulnya untuk mengingatkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wajtanibut taghut. Dan kami akan utus, walaqad ba'atsna, sungguh kami akan utus, fi kulli ummah, pada setiap umat, setiap generasi seorang rasul. Untuk apa? Untuk mengingatkan, ya, perjanjian tadi, mengingatkan umatnya agar mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, agar menjauhi semua bentuk peribadatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, agar menjauhi semua bentuk ibadah selain Allah azza wa jalla. Nah, terlebih masing-masing kita setarnya juga dalam keadaan bertauhid. Setar kita lahir cenger, itu semuanya setarnya juga bertauhid. Maka siapa yang setarnya bertauhid sampai mati masih bertauhid, keberuntungan bagi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis
Riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Islam adalah engkau menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Pasrah kepada Allah dengan bertauhid, mengikhlaskan semua peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dibuktikan apa? Wal inqiyad, tunduk. Apa buktinya? Tunduk dengan menjalankan ketaatan. Ciri orang Islam, pasrah, dia tunduk. Yang ketiga inilah yang membedakan. Yang membedakan orang Muslim asli dengan orang Muslim yang abangan. Bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Bara'atu minasyirki, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan dan benci kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini setar kita. Setiap umat, setiap manusia itu setarnya semuanya bertauhid. Maka siapa yang dia lahir dengan setar bertauhid, finishnya tauhid, maka dia akan beruntung. Maka Allah tabaraka wa taala pesankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Allah berikan kita lahir cenger, itu nikmat tauhid. Maka siapa yang sampai akhirnya dia tutup umurnya dengan tauhid, keberuntungan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, setelah itu enggak ada lagi ucapan, akhir ucapannya, umurnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Nah, itulah pentingnya tauhid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah, kata Imam As-Sudi, ibadah tanpa tauhid itu tidak bermanfaat. Ibadah tanpa tauhid, ibadahnya tidak bermanfaat. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus mementingkan tauhid? Karena tauhid itu adalah syarat masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar diibadahi kecuali hanya Allah tabaraka wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu hambanya Allah dan rasulnya Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Isa itu hambanya Allah dan utusannya Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun.
yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada ibunya Maryam, dan rohnya dari Allah Tabaraka wa taala, dan dia juga bersaksi, bersaksi bahwasannya surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Maka tauhid itulah syarat seseorang masuk dalam surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ancamannya orang-orang yang dia beribadah tanpa tauhid. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang yusyrik billah, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia surga dan tempat dia di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasannya tauhid adalah syarat seseorang untuk masuk dalam surga. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Dulu pernah kita sebutkan ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah 7 sahabat itu? Di antara Jabir, 6 laki, 1 perempuan. Masih ingat? 1 Abu Hurairah, 2 Abdullah bin Umar, 3 Anas bin Malik, 4. Sudah sore, udah nggak suat mikir. Sudah waktunya saya buka ya. 6. Kemudian Abdullah bin Abbas. Berikutnya Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Kalau Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, ya kan? Ad-Dausi. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, ingatnya Esteller, ingatnya, iya. Abu Sa'id Al-Khudri siapa? Sa'ad bin Sinan. Kemudian Jabir bin Abdullah, yang terakhir zaujatin Nabi Aisyah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam bait syair, para ulama menyebutkan beberapa bentuk bait syair. Al-mukthiruna fi riwayatil athar, minhu Abu Hurairah, thumma yalihi ibnu Umar, thumma Anasun kal Khudri wal bahru wa Jabirun wa zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ingat 1? Abu Hurairah. Waduh, 1 menit aja lupa, apalagi berminggu-minggu. Abu Hurairah. 2 Abdullah bin Umar. 3 Anas bin Malik. 4 Al-Bahru. Siapa yang dijuluki Al-Bahru? Sahabat yang ilmunya itu luasnya seperti lautan. Abdullah bin Abbas. Iya. 5 Abu Sa'id Al-Khudri. 6 Jabir bin Abdullah. 7 Aisyah radhiyallahu taala anha. Masih bisa ngulangi? Iya. Yang ini ngaji kayak gini. Iya. Kalau ngaji masalah khilafah panas. Iya, ngaji tauhid dingin. Padahal ini pengantar ke surga. Iya, mengenal para sahabat. Kalau kita sudah kenal nama-nama mereka, kita kenali bagaimana ibadah mereka. Iya, ibadah mereka. Itulah salaf. Iya, mereka sudah mendahului kita dalam kebaikan. Abu Hurairah. Terus Abdullah bin Umar. Terus Anas bin Malik. Terus Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah,
Aisyah, alhamdulillah. Kalau buka sudah cukup ini sunahnya. Itu sebagai hadiahnya selesai. Nah. Baik. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliaulah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim bagaimana tauhid adalah syarat seseorang masuk ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah wa man mata yusyriku billahi syai'a dakhala nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan barang siapa yang dia mati dalam keadaan di akhir penutupnya tidak berbuat kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang dia mati umurnya ditutup dengan kesyirikan, maka dia masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kita berharap saat ini Allah kenalkan kita dengan tauhid. Allah kenalkan kita dengan orang-orang salih. Allah berikan kita taufik, semangat untuk beramal salih. Tetapi itu tidak jaminan akhir kita juga di atas amalan salih. Karena nggak ada jaminan bagi kita akhirnya kita di atas tauhid atau di atas kesyirikan, nggak ada jaminan. Apakah kita nanti mati di atas amal salih ataukah di atas kemaksiatan, nggak ada jaminan. Apalagi jaminan surga. Nah, maka kita minta kepada Allah tabaraka wa taala terus minta taufik agar kita hari ini sampai sore ini berada di atas amal salih dan di akhir umur kita juga berada di atas amal salih. Ini yang kita harapkan, mati dengan husnul khatimah. Ingat jamaah, masing-masing kita nggak ada jaminan untuk diakhiri umur kita dengan kebaikan, dengan amal saleh. Nah, tapi kita berharap dengan kita membiasakan dari sekarang beramal saleh, membersihkan hati-hati dari hasad, dari kedengkian, dari kebencian. Semoga kebiasaan baik ini juga menjadi sebab kita diakhiri dengan kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita harus belajar tauhid, harus mengenal tauhid dengan baik? Karena tauhid adalah menjadi sebab dihapuskan amalannya ataupun diterimanya amalan kita. Tetap dan terhapusnya amalan kita itu tergantung tauhid. Bertahun-tahun kita bangun amal salih. Kalau ini kita tetap berada di atas tauhid, amal saleh ini akan tetap. Tetapi bertahun-tahun kita bangun amal saleh, kebaikan-kebaikan, di akhirnya kita akhiri dengan kesyirikan, maka akan terhapus amalan yang dulu-dulu telah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna, ada lamu tauqid dan non atsakilah. Ini dalam ilmu bahasa Arab, kalau dua-duanya ini gabung dalam satu kata, ini kepastian. Pasti akan terhapus amalanmu. Dan kelak kamu akan menjadi orang yang merugi. Ini kalau amalan yang selama ini dia kerjakan Allah terima, tetapi nanti di penghujungnya
dia melakukan kesyirikan, maka amalan yang dulu-dulu dia kerjakan itu hangus. Ya. Maka untuk apa beramal besar kalau dibarengi dengan kesyirikan? Ya. Betapa banyak amalan besar menjadi kecil, kecil menjadi besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu karena faktor keikhlasan. Ya, faktor niat, faktor tauhid. Ya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amalan yang dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap ringan, bahkan tidak mengeluarkan harta, nggak mengeluarkan tenaga, nggak banyak waktu, dianggap ringan, tetapi bernilai besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala karena faktor tauhid, faktor keikhlasan. Yeah. Dan berapa banyak amalan dianggap besar, yeah, membutuhkan uang, menghabiskan waktu. Ya, seperti haji, berapa uang dikeluarkan? Ya, sebelum dia menunaikan haji aja ngumpulkan uang berapa tahun? Uang yang dia keluarkan berapa juta? Harus menunggu berapa tahun? Meninggalkan keluarga berapa hari, berapa bulan? Terasa capek yang dia rasakan. Besar dianggap orang itu besar, wah. Tetapi bisa bernilai sangat kecil. Itu karena tauhid, karena keikhlasan yang dia lakukan. Bahkan bisa hangus. Nah, maka Al-Imam Ar-Razi ketika beliau ditanya, di dunia ini ketika seorang melakukan aktivitas ibadah yang paling berat untuk diraih itu apa? Iya, yang paling berat apa? Nah, ngopeni istri 4. Ya kan, istri 1 aja bingung, istri 2 repot, istri 4 susah, istri. Nah, bagi yang dia mungkin punya jawaban lain, yang mungkin subuhannya aja berat. Saya itu kalau paling berat sholat itu subuh, sebab kalau bangun suruh seperti subuhan nggak bisa. Bisa saya itu jam 7. Yeah. Paling berat subuh. Kalau pekerjaan berat pun bagi saya ringan. Yang paling berat itu kalau sholat subuh, bangun subuhan paling berat. Yeah. Nah, berbagai banyak penafsiran ketika menjawab sebagaimana para sahabat ketika ditanya, nanti umatku akan masuk ke surga 70.000. 70.000 orang. Nah, para sahabat menjawab begini. Sama ketika kita ditanya, di dunia ini paling berat apa? Ya. Nah, yang paling berat bagi orang yang beribadah adalah keikhlasan. Karena keikhlasan itu bukan di lisan. Keikhlasan itu di hati. Hati itu bukan kuasa kita. Hati itu diantara 2 jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Terserah Allah membolak-balikkan. Ya, sebelum berangkat taklim ikhlas, masuk taklim berubah keikhlasannya. Sebelum berangkat sholat isya dan tarawih, ikhlasnya luar biasa. Setelah mendapatkan pujian dia jamaah banyak, keikhlasannya berubah. Nah, ketika terlambat niatannya mau jadi imam, ternyata sudah ada orang yang imam, mungkin bacanya lebih buruk daripada dia. Waduh, berubah, keikhlasannya berubah. Iya, kalau kita mengatakan keikhlasan itu gampang, ternyata kita telah lebih kuat, lebih bisa dibandingkan para salaf. Iya, para salaf itu berat. Iya, untuk menata niat, menata keikhlasan. Maka terus jamaah koreksi keikhlasan, keikhlasan. Karena syarat untuk berjumpa dengan Allah, syarat untuk kita bisa bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan keikhlasan. Yeah. Dengan keikhlasan. Allah Tabaraka wa Ta'ala kabarkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa yang dia berharap besok pada hari kiamat, ya, liqa'a rabbi, berjumpa dengan Rabbnya dengan dua syarat. Ya, syarat pertama, falyamal amalan salihah, dia hendaknya beramal dengan amalan yang salih. Amalan salih, dikatakan salih, itu salih kalau sesuai dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salih kalau dikerjakan dengan keikhlasan, itu baru salih. Nah, bukan baik anggapan manusia, bukan baik anggapan akal. Banyak ibadah yang dianggap baik menurut manusia, tetapi itu sebenarnya kemungkaran, ya, bahkan lebih mungkar daripada kesyirikan, kata para ulama. Sebab kebid'ahan itu kadang lebih parah daripada kesyirikan. Iya. Kenapa? Karena ini bikin syariat. Iya. Kalau dia nyembah kubur kan nggak bikin syariat. Tetapi ketika dia beribadah dianggap sebagai syariat, ini menandingi Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam pembuatan syariat. Nah, itu baik dipandang manusia, ya, bukan baik secara syariat. Nah, maka syarat kalau kita pengen berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat, syarat pertama, falyamal amalan salihah, lakukan amal saleh. Yang kedua, syarat yang tidak kalah pentingnya, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dia tidak berbuat kesyirikan. Ya, dia lakukan dengan ketulusan, keikhlasan. Dan keikhlasan itu perkara yang berat. Ya, bukan perkara ringan, bukan perkara sepele. Nah, sebab kalau ilmu mengerjakan satu amalan bisa dikuasai, kita pelajari bisa. Ya, ilmu baca Quran bisa dipelajari, bisa dikuasai. Tajwidnya gimana? Ya, makhrajnya gimana? Bisa dikuasai. Bahkan sekian banyak orang telah mendapatkan sanad. Bisa dikuasai, tetapi ketika setelah mendapatkan itu dia nggak bisa menguasai hatinya. Keikhlasan nggak bisa. Hati itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Bisa jadi sebelum dia mendapatkan sanad tawadhu, ikhlasnya luar biasa. Setelah mendapatkan sanad ilmu Quran dikuasai, mulai, ya, menganggap terbaik. Ya, Allah, fulan-fulan itu bacaannya seperti ini. Nah, ini berbahaya keikhlasannya. Nah, dan orang yang pertama kali justru masuk neraka itu justru dari kalangan ahli ibadah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan, 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka siapa? Apakah mereka itu hariannya maksiat? Tampak maksiat, minum khamr, zina? Enggak. Justru mereka itu orang-orang yang terkait dengan ibadah. Siapa mereka? Orang yang baca Quran, tapi niatannya supaya dikatakan qari. Nah, ahli ibadah kan? Tampak di mata manusia itu wah, iya, tetapi hati kita nggak tahu. Yang kedua, orang yang dermawan, orang yang sedekah. Apa niatannya supaya dikatakan dermawan? Nah, ahli ibadah juga. Bangun masjid, bangun musola, bantu sana sini. Nah, sebar sembako sana sini. Nah, dia sekarang kalau di saat Ramadan dia berikan iftar sana sini. Nah, tapi niatannya bukan lillah. Nah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jaga hati kita. Allah berikan kita keikhlasan. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang jihad. Nah, jihad supaya dikatakan pemberani. Ya, apalagi jihad ke jalanan.
Ya. Apalagi jihad yang itu jelas-jelas bukan secara syar'i. Setelah perbuatannya enggak benar, keikhlasannya enggak benar. Ini secara amalannya itu benar. Dia qari, dia mungkin kuasai ilmunya, tajwidnya dia kuasai, makharijul hurufnya dia kuasai, tetapi hatinya. Orang yang sedekah dia tahu sedekah itu, dia tahu sedekah itu ya untuk masjid, ya untuk ini, untuk kebaikan, bukan untuk kemungkaran, dia tahu. Ilmunya dia tahu, tetapi hatinya yang jadi masalah hatinya. Dia jihad, mungkin dia kuasai ilmu tentang jihad, tetapi hatinya. Hati jamaah. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita agar senantiasa kita baca doa itu. Maka siapa yang baca doa itu, Allah akan jauhkan kita dari noda-noda hati yang tidak ikhlas, noda-noda riya, noda-noda ujub. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baca terus jemaah. 6. Kita sudah kuasai ilmu puasa. Tinggal kita jaga hati. Kita kuasai ilmu salat, tinggal kita jaga hati. Kita kuasai ilmu baca Quran, tinggal kita jaga hati. Kita tahu amal-amal saleh yang lain membawa kebaikan, kita jaga hati. Hati-hati dijaga. Jangan sampai kita di mata manusia, orang-orang banyak mencontoh, senang dengan amalan kita, kepribadian kita, akhlak kita. Tetapi ternyata justru kita yang menjadi wasilah. Orang yang dulu ahli maksiat jadi taat, orang yang dulu ahli dalam kemungkaran sekarang senang ke masjid karena sebab kita. Tapi ternyata kita yang menjadi contoh dalam kebaikan, ternyata hati kita yang tidak ada keikhlasan. Wa a'udzubillah. Hati dijaga. Karena tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di akhirat kecuali seorang hamba besok melihat wajah Rabbnya. Tidak ada kenikmatan. Padahal seseorang ketika diselamatkan dari neraka itu sudah nikmat. Dimasukkan cuman disuruh lihat surga saja sudah nikmat. Belum masuk. Masuk ke dalam surga kenikmatan yang berlimpah. Menikmati apa yang ada di surga itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi itu semuanya kalah dengan kenikmatan ketika seorang hamba diberikan kesempatan melihat wajah Rabbnya. Maka kalau kita mengharapkan perjumpaan dengan Rabb yang kita sembah selama hidup, jagalah dua ini. Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Baik, jamaah hadakumullahu jami'ah. Perkara yang tidak kalah penting, kenapa kita harus belajar? Belajar perkara tauhid. Kenapa tauhid itu perkara yang sangat penting? Disebutkan berikutnya, tauhid adalah sebab datangnya keamanan dan ketenangan. Orang yang bertauhid, dia akan menggantungkan semua urusannya kepada Allah. Maka ciri orang yang bertauhid, dia akan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sakit, kena ujian, ada cobaan, dia nggak akan lari kemana-mana kecuali dia hanya lari kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia menjalankan sebab-sebab agar dia terlepas dari kesulitan. Tapi beda bagi orang-orang yang dia tidak bertauhid ketika dapat ujian. Jangankan ujian, dia mau senang. Coba orang mau bakul itu susah atau senang?
Orang mau bakul, rezeki punya, cuman mau ngembangkan, biar lebih berkembang, itu senang atau susah? Itu aja larinya kemana? Kalau orang nggak punya tauhid, larinya kemana? Iya itulah. Itu kalau tempat antum. Larinya ke orang pinter. Ya, katanya orang pinter katanya. Orang nggak sekolah kok pinter. Ya, larinya ke sana. Ya, justru bukan ketenangan yang dia dapatkan. Ya, justru naik kesengsaraan. Maka tauhid, orang yang bertauhid, dia akan bertawakal, menyerahkan semua urusannya baik di saat dia senang maupun susah. Nah, sebagaimana disebutkan di surah At-Talaq di ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal hanya kepada Allah tabaraka wa taala, fa huwa hasbuh. Allah akan cukupi semua. Apakah berita ini enggak cukup bagi orang yang bertauhid? Kita kurang apa? Ya. Coba, anak itu nyaman enggak ketika sama orang tuanya? Nyaman. Pasti ketika ada kesusahan, ada orang tua yang akan membahagiakan. Ya, ketika dia butuh uang, tinggal minta orang tua, anak tenang. Tapi beda ketika anak itu nggak ada orang tuanya, entah orang tuanya pergi atau orang tuanya meninggal. Ya, dia mau minta ke siapa? Orang mukmin yang bertauhid, Allah telah kabarkan, yang menjamin telah mengabarkan kalau kalian pengen cukup, dicukupi segalanya, rezekinya dicukupi, kebahagiaannya dicukupi. Ya. Dicukupi segalanya, cukup dengan satu syarat, tawakal, menggantungkan semua urusannya kepadanya. Ya, kita kan butuh hidup tenang, butuh nyaman, gantungkan urusannya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, tetapi tawakal itu jangan seperti orang awam. Ya, katanya kalau sudah pasrah sama Allah, Allah akan cukupi semuanya. Ternyata aku tidur 1 minggu dapat uang. Ya, malah sakit, malah susah. Gimana? Ya, katanya tawakal. Kalau sudah tawakal, Allah akan selamatkan kita. Ya sudah, naik motor zigzag aja. Nanti kalau ketabrak, katanya Allah, kalau sudah bertawakal, itu bukan tawakal namanya. Coba di situ antum naik motor zigzag, minimal dimarahi. Ya, minimal atasnya akan bocor motornya. Ya, bahkan terakhirnya akan mati. Ya, tawakal itu ada usaha. Burung aja nggak diberi akal, tahu tawakal. Ya, burung itu nggak diberi akal sama Allah tabaraka wa taala, nggak sekolah. Ya, itu pun dia tahu tata cara tawakal. Allah tabaraka wa ta'ala lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan, "Nam, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu himasa wa taruhu bitana." Kalau kalian tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau kalian itu bertawakal kepada Allah, ditegaskan haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal. Lah, yang dikatakan sebenar-benar tawakal itu apa? Maka biar cetha, biar gamblang, Rasul gambarkan dengan binatang. Loh, binatang saja tahu tawakal, kok manusia yang dikasih akal masa nggak tahu? Digambarkan Rasul SAW dengan burung yang setiap pagi kita lus-lus, ya kan? Bahkan istri nggak pernah dilus-lus, burungnya dilus-lus. Istrinya nggak pernah dicepak ke sarapan, burungnya dicepak ke sarapan. Itu yang biasa piala burung loh. Kalau saya kan nggak punya. Ya, apalagi yang menghari. Itu aja kayak gitu. Lah, burung kalau coba jenengan ajari, kadang kan bingung, ini biar burung bisa ngoceh itu piye, ngajari aja lama. Ya.
Maka tawakal yang sebenarnya tawakal biar kita gamblang sebagai manusia yang diberi akal, diberi pemahaman, digambarkan dengan burung yang levelnya di bawah kita. Levelnya di bawah kita, kemuliaannya di bawah kita. Digambarkan burung itu apa? Tawakalnya dalam cari rezeki, cari ketenangan, cari kenyamanan, cari kebahagiaan. Itu tagdu himaso. Paginya itu lapar. Pergi cari apa? Cari rezeki. Cari rezeki ini normal loh, normalnya loh. Cari rezeki itu pagi berangkatnya. Wataruhu bitonan, dia balik sore dalam keadaan kenyang. Kapan baliknya? Sore. Kita baliknya malam aja masih kurang. Masih kurang, akhirnya apa? Lagi lanjut lagi. Jam 12 juga masih kurang. Akhirnya nggak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bersama keluarga. Karena waktunya dihabiskan mencari rezeki, akhirnya keluarga nggak dapat, nggak bahagia, ya kan? Itu dari pagi sampai sore. Dan burung itu nggak mungkin pulang itu apa? Dalam keadaan malam, nggak mungkin. Coba kalau malam pulang nggak sampai rumah. Kalau kita pulang malam, itu pun masih kurang. Sehingga anak dan istri nggak pernah dapat waktu. Coba pertama lihat bagaimana burung. Dia cari rezeki waktunya dari pagi sampai sore. Dan dia nggak ada BMT, nggak ada ATM, nggak punya dapur. Itu burung udah bahagia. Kita di belakang itu numpuk, ATM punya, mobil garasi mewah, istri 2, anak 10, kurang apa coba? Tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena melampaui batas. Waktunya melampaui batas, anak istri nggak punya waktu, nggak ada waktu. Kebahagiaan itu bersama anak dan istri. Coba antum tanya orang-orang yang kerja sampai malam, duitnya banyak. Duitnya banyak, rumahnya mewah, kebunnya di mana-mana, mobil tiap hari ganti. Jas saja sampai 1 lemari, jasnya loh itu. Bukan kaosnya, belum bajunya, jasnya 1 lemari. Sampai dia tidak kena terik matahari. Karena di tempat yang teduh ganti mobil, sana lagi teduh lagi ganti mobil, sana ganti mobil, sampai tidak kena terik matahari. Tanya aja, bahagia enggak? Sampai nggak tahu bahagia itu kayak apa tuh. Tanya aja, kamu pernah nggak punya waktu sama anak sama istri? Ternyata nggak punya. Kalau bahagia itu ada waktu, ada waktu untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Itu udah bahagia, ketenangan. Digambarkan tawakal Rasulullah SAW dengan levelnya di bawah kita. Dengan seekor burung. Tawakalnya ada usaha. Keluar usaha dari pagi sampai seni usaha. Allah kasih rezeki. Maka istilah orang Jawa, obah mamah. Kan gitu. Tawakal yang benar, obah mamah. Yang benar lagi apa? Banyak anak, banyak rezeki. Kalau kita anaknya setir, rezekinya sedikit, ya wajar. Anaknya kan 1, rezekinya sedikit, ya wajar. Kalau anaknya 10, rezekinya banyak, ya lumrah. Kenapa? Masing-masing dari keluarga itu membawa rezeki. Bapaknya ada rezeki sendiri, istrinya rezeki sendiri, anaknya sendiri. Masing-masing bawa rezeki. Kalau antum sekarang itu banyak rezekinya, yakini bahwa itu tidak punya antum semuanya. Itu punya istri, punya anak-anak. Cuman Allah lewatkan antum. Allah lewatkan antum. Itu tawakal. Tawakal adalah sumber daripada ketenangan. Maka tauhid adalah sumber daripada ketenangan ketika seorang menggantungkan semua urusannya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis
Nah, riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menghabarkan, manil tamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas, wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah wakahu Allahu ilan nas. Barang siapa yang dia mencari keridhaan Allah meskipun orang-orang di sekitar itu tidak suka. Banyak orang bertauhid itu disukai nggak masyarakat? Nah, kalau disukai antum top. Rasul saja pengusiran. Pengusiran. Nah, lihat bagaimana para nabi, bukan sekedar pengusiran, pembunuhan. Ada nggak nabi yang dibunuh karena dakwah tauhid? Nah, maka barang siapa yang dia mencari keridhaan Allah, yang penting Allah ridho, meskipun orang-orang itu dia tidak suka, dia benci, nggak senang, maka apa balasannya? Kafahullah, Allah akan cukupi. Tapi sebaliknya, barang siapa yang dia itu mencari keridhaan manusia, yang penting manusia ridho, sehingga manusia, masyarakat berbuat apa ikut, sampai tidak kenal ini mungkar atau tidak. Nah, mungkar atau tidak, meskipun itu dianggap sebagai apa, sebenarnya bukan kemungkaran, tapi dianggap sebagai bentuk ibadah, dia ikuti. Yang penting masyarakat ridho. Dengan alasan apa? Ya dakwah itu seperti ini, kalau kita kaku-kaku, masyarakat gimana mau nerima? Akhirnya syirik ikut, kebid'ahan ikut, kemungkaran diikuti, semua diikuti. Demi apa? Akhirnya menjerumuskan diri sendiri, masyarakat nggak ada yang tobat. Berbahaya. Kalau kita mencari keridhaan manusia, nah, dengan kebencian Allah nggak suka perbuatan antum itu, tapi antum pilih keridhaan manusia. Sehingga orang Padang sebagian mengatakan apa? Demi dakwah. Kalau acara kesyirikan diikuti demi dakwah, ini bukan dakwah. Acara kebid'ahan diikuti bukan dakwah. Kalau yang dicari itu keridhaan manusia dengan kebencian Allah, maka balasannya waqahullahu ilan nas, Allah pasrahkan urusannya kepada manusia. Allah udah nggak ngurusi lagi. Berbahaya. Ingat jamaah, kita tidak akan mampu untuk menjadikan manusia itu semua ridho dengan perbuatan kita. Kita berbuat baik, manusia tak akan ridho semuanya. Kita mengikuti mereka, orang-orang baik pun juga nggak akan ridho dengan antum. Karena apa? Pasti Allah ciptakan semuanya itu berpasangan. Ya ada yang ridho, ada yang benci. Ada yang benci, ada yang ridho. Maka ikuti bagaimana garis ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan ridho. Tapi sebaliknya, kalau antum mencari keridhaan Allah dengan kebencian manusia, hati itu ada pada manusia, Allah bisa rubah semuanya orang yang benci menjadi sayang sama antum. Lihat bagaimana Umar bin Khattab, kayak apa? Kayak apa Umar bin Khattab? Allah jadikan Umar bin Khattab, dia beriman. Yang dulu benci dengan Islam, tapi Rasul tetap terus berdakwah kepada Allah, mendoakan. Tetapi yang menjadi garis besar di sini apa? Terus kita jangan lupa untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita. Semoga orang-orang yang saat ini belum mendapatkan hidayah, doakan akan mendapatkan hidayah sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa ketika Umar bin Khattab dan Abu Jahal sebelum masuk Islam. Apa doanya? Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar. Doa untuk mereka. Maka contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, doakan orang-orang di sekitar kita, yang belum mendapatkan hidayah di atas tauhid, di atas sunnah, doakan mereka. Hati itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakin semoga Allah membolak-balikkan hati mereka, semoga mereka diberikan hidayah di atas tauhid, di atas sunnah sebelum Allah Ta'ala menjemput ajal mereka.
Itu ciri orang yang baik, tidak egois. Kita dapat hidayah dinikmati sendiri, tidak. Bukan orang egois. Manfaatkan kebaikan ini untuk kita jadi wasilah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dengan mendoakan mereka minimal. Wallahu ta'ala alam bisawab, karena sudah waktunya untuk kita berbuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita baca di sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita menjadi orang yang bertauhid sampai Allah Ta'ala menjemput ajal kita, dan semoga kelak kita menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mari kajian sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.